izin Pak saya. Ya. Kenapa Ya, saya tidak ada bilang langkah tidak ada kelangkaan. Kenapa saya bilang tidak ada kelangkaan? Karena kita punya stok itu cukup. Stok itu sampai dengan tanker masuk kembali itu tetap cukup. Begitu. Setiap 14 hari tanker masuk. Itu dia mau hujan, dia mau angin, dia mau gelombang, tetap tanker masuk 14 hari. Dan karena itu kita punya stok BBM baik itu minyak tanah maupun Pertalite, Pertamax, solar semua aman. Begitu ya kita aman. Hanya fenomena yang terjadi di bulan Desember saja, menjelang Natal saja, itu yang kemudian ada yang kemudian ya mungkin buat penumpukan atau bagaimana, tapi kemudian harga itu dia mulai naik. Sebelum ada gejala untuk harga naik, kami sudah rapat kemarin hari Senin. Setelah kami rapat itu terus saya dapat FB itu ada yang bilang 20.000. Betul. Ya. Betul. Jadi dalam rapat itu saya langsung perintah. Saya bilang operasi jalan. Tim turun untuk operasi. Dan operasi itu langsung sita jual di tempat. Sudah 3 hari mereka jalan, ada lakukan, dan di beberapa tempat ada yang cuma naik 6.000, ada yang sampai dengan 10.000, ya Binongko itu sampai 10.000, dan itu kemudian langsung kita ambil langkah. Bahkan ada yang stoknya ada tetapi dia tidak jual, kita sita langsung jual kembali. Jadi yang stoknya ada tetapi dia tidak jual, itu Arifin Daeng Mamile, ya minta maaf saya langsung sebut nama tapi mohon itu sebaiknya tidak apa-apa. Disebut. Ini kan ini di Pangkalan ini Bapak? Ya di Pangkalan itu ada tetapi dia tidak jual, kita langsung minta untuk jual. Sita dan jual langsung di tempat. 4.000 kita jual. Untuk Pangkalan kita langsung jual 4.000. Uang tetap kita kasih kepada yang bersangkutan. Tapi juga pembinaan lanjutan kita panggil datang ke sini, kita kasih teguran dan pernyataan. Nah, kalau itu terulang lagi maka kita cabut izinnya. Izinnya kita cabut. Beberapa Pangkalan kita buat begitu, bahkan ada pengecer juga. Kita alor yang kita buat kebijakan itu sampai dengan pengecer kita kasih peluang untuk mereka jual. Dan pengecer itu dalam harga eceran itu head itu disebutkan 4.500. Kalau dia jual sudah di atas dari 4.500, 5.000, kemarin di 1-2 tempat itu ada yang sampai 5.000, 6.000, kita tetap sita dan jual dengan 4.500. Menurut Pertamina 4.000. Menurut Om Bae kita baru dari mereka. Itu Pangkalan. Itu harga Pangkalan. Ya. Terus harga eceran begitu. Eceran, ya. Jadi dari Pangkalan ke eceran. Jadi itu kebijakan yang pemerintah daerah lakukan itu. Kalau yang diatur oleh BPH Migas sampai di Pangkalan. Betul. Ya. Betul. Tapi Pangkalan ini kan tidak sampai di kecamatan. Karena itu kita buka peluang itu kita buat pengecer di kecamatan. Ya, di kecamatan. Bahkan dalam kota juga ada yang pengecer begitu. Jadi pengecer tapi itu memang tidak terdaftar. Standarnya 4.500 kalau mau jual. Jadi pengecer itu tidak terdaftar memang. Kalau Pangkalan terdaftar. Tapi data itu terdaftar di pemerintah, maksudnya tidak, diawasi. Tidak, pengecer tidak terdaftar. Mereka beli dari Pangkalan, jadi mereka beli di Pangkalan 4.000 dan mereka pergi kita kasih toleransi 4.500 mereka jual. Itu diizinkan. Ya, untuk dalam kota, untuk Celuk Mutiara. Sementara di kecamatan-kecamatan di harga eceran itu kita juga ada toleransi untuk transportasi ada masuk. Begitu. Jadi itu untuk pengecer. Nah, ketika kita temui bahwa di pengecer itu dia jual di dalam kota ini di Teluk Mutiara ini dia jual 5.000, maka kita sita, kita jual dengan 4.500. Kemudian uang tetap kita kasih kepada mereka. Jadi bukan kita sita terus uang kita bawa pulang, tidak. Tetap uangnya kita kasih, tapi yang penting pelayanan di situ jalan. Ada beberapa Pangkalan yang seperti begitu. Dia Pangkalan tetapi dia tidak jual di lokasi sekitar, tidak dapat minyak. Nanti dia dropnya keluar. Ada dari luar yang datang beli. Ya bisa juga itu yang masuk dalam kelompok pengecer tadi yang datang beli. Nah, tapi kita tetap berpegang pada head yang ada. Pangkalan harus dengan 4.000, pengecer dengan 4.500.
Dan itu kita sudah bergerak. Saya baru selesai hapus beberapa foto yang mereka ada operasi pasar itu. Ada sementara ini. Ada sementara jalan. Sekarang ada sementara jalan. Nah, begitu. Jadi itu untuk kelangkaan tidak ada. Kalau bilang pemerintah tidak kerja, sebelum harga naik kami sudah rapat. Karena berpedoman pada tahun-tahun sebelumnya, betul. itu setiap menjelang Natal itu harga melonjak. Dan karena itu kemarin kami sudah rapat. Setelah rapat itu baru saya dapat lihat di FB bilang begitu. Tapi ternyata kemudian saya tanya, itu yang 20.000 jual di mana, mereka juga tidak jawab. Nah, di beberapa tempat kita sudah sita, di pelabuhan, di Binongko, di Pasar Kadelang kita sudah lakukan pengawasan, itu sudah jalan. Ada sekitar berapa pangkalan? Sekitar 50-an kok, 70-an pangkalan yang ada di. Tidak. Ya, sekitar itu ya, Bapak. Kita kalau pangkalan itu ada kurang lebih 100. Oh, 100 lebih. Ya, 180 barangkali ya, ada yang begitu. ada. Yang distribusi langsung dari PT Ombay. Ya, dari Ombay langsung kasih ke mereka itu ada sekitar itu 180 apa sekitar 200 lah begitu. Sementara yang pengecer yang itu memang tidak terdaftar karena mereka beli dari pangkalan pergi jual di pinggir jalan, atau jual di rumah, atau mereka mungkin bawa keluar sedikit. Katakanlah Batu Nirwala ini kan masuk Teluk Mutiara, tapi pangkalan di sini tidak ada. Nah, mereka beli di sana, datang jual di sini. Begitu. Dan itu yang kita kasih toleransi 500. Jadi pangkalan juga dia terima dari Ombay itu dia dengan 3.500, karena itu kita kasih dia harga 4.000. Betul. Itu kita sudah, jadi keuntungan sudah ada. Sudah ada. Pemerintah sudah hitung itu Kita sudah hitung itu semua. Makanya ditetapkan lewat head itu Bapak. Oke. Bapak, berarti problemnya kan ini kan sampai ada yang pengecer jual sampai ke 10.000. Informasi tadi belasan ribu yang kita cek tadi. Ada 12.000, betul. Nah, kira-kira ini bagaimana sudah solusinya ini? Jadi kita setiap tahun tetap kita tim itu ada. Kemudian kita juga ada sebar nomor, Bapak Kabak Ekonomi itu dia punya nomor tersebar, ada informasi itu maka disampaikan dan tim langsung bergerak. Begitu. Kita mau langsung serta-merta kita sita tidak jual juga salah-salah. Artinya kita pertimbangan juga macam-macam lah. Begitu. Dan karena itu kita langkah yang kita bisa lakukan, kita sita jual tapi langsung uang kita serahkan kembali. Begitu. Kalaupun dia rugi, katakanlah dia bilang tidak, kami sudah beli dengan harga 5.000, datang kami jual 4.500, tidak bisa. Kita minta beli 5.000-nya di mana? Kalau dia tidak bisa membuktikan bahwa dia beli dengan 5.000, maka kita tetap jual 4.500 begitu. Kalau dia mau jujur, beli di mana, kita menuju. Kenapa pangkalan jual dengan harga di atas dari 4.000? Betul. Pangkalan kita tegur. Tapi sampai sekarang tidak ada pengecer yang mau bersedia kasih informasi bahwa dia beli di pangkalan ini dengan harga sekian. Tidak ada. Maka kita anggap di pengecer yang bermain harga. Iya, begitu. Betul. Karena dia bermain harga itu, maka dia sengaja mulai tahan-tahan minyak ini. Tahan-tahan minyak supaya bermain harga begitu dia bisa dapat keuntungan. Nah, kita ambil langkah ini. Dan ini kita akan operasi sampai dengan menjelang Desember, menjelang 25 Desember. Nanti setelah 25 Desember dia sudah 28-29 Desember harga sudah normal kembali. Itu 2 tahun berturut-turut begitu. Setelah itu fenomena alam begitu. Dia akan fenomena alam begitu. Kembali normal lagi. Ya. Bapak, ini kan sebenarnya problemnya ada di distribusi dari pangkalan ke pengecer ke masyarakat ini. Semacam ada putus pengawasan pemerintah di bagian itu. Pemerintah selalu saja hadir pada saat menjelang mau kelangkaan, yaitu November Desember. Apakah sistem pengawasan itu hanya begitu saja di 2 bulan ini, atau memang selama ini itu ada jalan? Kita pengawasan rutin tetap jalan. Tapi secara intensif itu kita lakukan di menjelang Natal. Menjelang. Karena ini yang paling problem. Oke. Bulan-bulan lain normal. Idul Fitri tidak. Idul Fitri tidak. Tidak ada. Hanya di Desember ini saja. Ya, sampai ada yang main, ada pejabat atau apa atau. Kalau saya itu tidak dapat informasi itulah. Oh, begitu. Ya, tidak ada belum ada informasi. Kalaupun ada itu ditindak juga. Kita bilang ini bermain dengan proyek yang ada pakai minyak tanah juga. Kalau saya tidak.
kalau Ya, dia mau ya. bermain, dia bermain solar. Ya. Buat apa dia bermain minyak tanah? Ya karena memang beberapa bahan Ya. bakar-bakar jalan Ya. segala macam juga butuh minyak tanah, Ya. jadi jangan sampai di situ juga kebocoran. Dia lebih banyak solar begitu. Oke. Tapi sebaiknya perusahaan beli itu di industri. Itu industri. Jadi Ya. kita sudah pengawasan sampai pada tingkat level itu, kita sudah untuk industri yang menggunakan bahan bakar minyak, ya perusahaan yang menggunakan bahan bakar minyak, mereka mau termin harus dilampirkan dengan surat jalan pembelian bahan Betul. bakar. Dan pangkalan tidak boleh layani Tidak. perusahaan-perusahaan Ya, punya tidak boleh. jirgen dorang ini, Bapak. Ya. Oke, Bapak, kira-kira skema pengawasannya nanti bagaimana supaya bisa meminimalisir potensi kenaikan harga yang melonjak di masyarakat ini? Kira-kira skema pengawasannya bagaimana sampai di Desember nanti ini, ya, di bulan Desember nanti? Kita ya secara Nakar. berjenjang tetap kita lakukan. Jadi itu kita kepada kecamatan juga kita minta untuk pengawasan di sana jalan. Kepolisian, RT RW semua itu juga sudah tim. dilibatkan. Jadi tim itu melibatkan kepolisian, Pol PP, kemudian ada beberapa OPD terkait. Itu menjadi tim. Tapi secara berjenjang ke bawah, maka kemudian kita minta juga kecamatan melakukan pengawasan. Desa juga. Dari kecamatan dia akan Bersurat meminta kepada desa untuk Oke. desa juga melakukan pengawasan. Surat itu sudah ke kecamatan. Sudah. Oke. Ya, sementara ini semua lagi mengawasi di lapangan ya, Bapak. Kita berharap begitu semua jalan. Gitu. Kalau Oke. tahun lalu saya bilang ya kita mau bilang kita larang pengecer juga kita punya bapak mama dorang yang ada jual ini. Betul, Kita punya betul. kakak adik dorang yang ada Betul. jual. Betul. Hanya kalau mereka jual yang sudah melampaui harga seperti begitu kan, itu kita juga meskipun kita punya Betul. bapak mama tapi kita juga jadi kecewa kan begitu. Betul. Dan karena itu kita harus ambil langkah. Betul. Bapak, apa nama? Ya, soal ini. Soal pengaduan. Ini kan BBM minyak subsidi itu, minyak tanah. Dan selama ini pelibatan masyarakat untuk ikut mengawasi ini juga dianggap masih belum terbuka keran ini. Nah, kira-kira nanti Bapak pemesanan apa? Apakah masyarakat yang menemukan ada penimbunan jerigen yang banyak di pangkalan atau misalnya di pengecer, mereka bisa melaporkan itu ke Pemda untuk ditindak atau tidak? Itu nanti mereka lapor. Jadi itu nomor kabak ekonomi itu sudah 24 jam. Bahkan kemarin malam Begitu ya, ada nomor di situ. Bapak baca nomor kok, masyarakat orang bisa SMS. Supaya sama-sama ikut mengawasi itu. Bapak dorong punya tim juga mungkin terbatas sampai di lapangan. Apalagi sudah di luar jam-jam dinas itu Dinas, kan, betul. kecuali ada laporan baru kita bisa turun lapangan. Betul. Jadi bisa mengadukan ke Bapak Kabak Ekonomi, Bapak Frans kok? Frans Malaikai, ya. Jadi masyarakat, teman-teman yang menemukan ada pangkalan atau ada pengecer Sabar, sedikit lagi baru saya kontak. yang diduga menemukan menjual di atas dari dua jerigen misalnya gitu, Bapak. Karena kebutuhan per hari ini kan masyarakat bisa 5 liter, 10 liter begitu, Bapak. Ya. Kalau ada sampai 2-3 jerigen yang besar yang 30 liter, 40 liter ya itu bisa dilaporkan, Kita juga tidak serta-merta jerigen yang besar kita larang. Karena dia bisa bawa ke pulau. Dia bisa bawa juga ke kecamatan. Dan Betul. itu tetap kita kasih toleransi itu kalau dia bisa membuktikan bahwa dia bawa ke pulau. Betul, Bawa makanya ke pengecer pangkalan. yang di pulau datang Ya. di pangkalan juga Pangkalan dia. harus bawa surat, begitu Ya, minimal surat begitu. keterangan dari desa, Ya. begitu. Oke, Jadi kita supaya jelas bisa Bapak. bilang, oh itu ada ini jerigen 20 liter, 40 liter ada taruh di situ. Kita cek dulu. Itu dia mau bawa pergi mana? Bawa ke mana? Nah, Oke. tahun lalu kan kita dapat di pelabuhan itu ada sekitar 20 gen 40 liter. Tapi ternyata dia bisa membuktikan bahwa itu dia bawa pergi di pantai. Oh, ada suratnya ada segala surat. macam Dan dari desa. Selain itu surat dari desa, kita juga minta kecamatan, kebetulan ada staf kecamatan sini, kita suruh kawal langsung di sana dan betul dia jual di sana. Oke. Berarti peran kecamatan di pulau, desa di pulau ini penting sekali ya untuk mengawasi ini. Paling tidak dicek Bapak. Ya. Betul.
Nah, kemudian kalau misalnya masyarakat yang beli di pengecer dengan harga 10.000, apa ini mereka bisa lapor juga, Bapak? Bisa. Khusus untuk dalam Teluk Mutiara. Khusus ya dalam Teluk Kalau Mutiara. saya tidak pegang dia punya SK tentang head itu, tapi kalau Teluk Mutiara dia sudah di atas dari 4.500 lapor. Sudah lebih dari 4.500 segera lapor ya, Bapak? Oke. Kalau mau beli langsung di pangkalan 4.000 itu. Ya. Kalau di pengecer ya 4.500. Tidak boleh lebih ya, Bapak? Tidak boleh lebih. Oke. Kadang-kadang kita kita sedikit itu kebetulan dia ada jual dengan harga 5.000 dan orang di sekitar situ biasa-biasa tidak ada laporan, kita juga tidak apa-apa. Tapi menganggap kalau itu tidak masalah. Dia sudah 6.000, wah itu sudah mencekik. Kita terpaksa mesti ambil langkah. Itu meskipun tidak ada laporan, kita dapat informasi, kita ambil langkah. Oke. Nah, kalau dia naik 5.000 kita masih orang tidak ada yang lapor lah begitu. Tapi kalau dia sudah naik 6.000 tidak ada yang lapor juga kita ambil langkah kalau kita temukan. Betul. Jadi tidak boleh pengecer menjual di atas harga 4.500. Tidak boleh. Jual 5.000 saja masyarakat berhak melapor itu karena itu mereka punya hak subsidi subsidi BBM yang pemerintah sudah bayar begitu ya. Kalaupun ini barang subsidi yang kemudian mereka jual lagi, meskipun betul itu sekali. oleh kelompok ekonomi yang mikro, kecil, menengah yang jual itu, tetapi itu sudah barang subsidi. Begitu. Jadi kita tetap harus melakukan pengawasan di situ. Betul. Nah, kalaupun ada yang melakukan penimbunan seperti tadi pengawasan tim ternyata ada menemukan itu. Kalau masyarakat menemukan itu juga bisa melapor. Kemarin di Binongko itu kan begitu, bilang ada 2 drum ada taruh tapi orang tidak jual, kita turun. Oke. Karena hampir 100 lebih pangkalan ini Pertamina distribusi ke Ombai distribusi ini ada normal ini setiap 14 hari ada jalan ini ya. Ada pangkalan yang setiap 3 hari baru mereka setiap 3 hari ya betul. Ada setiap yang hari. 1 minggu baru isi. Betul. Tapi ada pangkalan yang setiap hari ada isi. Betul. Sehingga akan tidak mungkin stok di situ habis begitu ya, Bapak? Oke. Jadi masyarakat kalau misalnya menemukan ada penimbunan, diduga ada penimbunan bisa lapor. Bisa lapor pemerintah tindak lanjuti. Wah, luar biasa, Bapak. Kemudian juga Bapak ini kan itu sudah Bapak soal tadi. Ada diduga juga perusahaan-perusahaan yang kerja proyek-proyek ini infrastruktur segala macam juga diduga ikut membeli minyak tanah subsidi. Ini bagaimana sudah mengaturnya ini? Ya, itu yang kita sudah mengawasinya. Pengawasannya kita dengan keuangan kita mengatur pengajuan termin pencairan uang berikutnya itu harus disertakan dengan surat jalan beli BBM. Jadi itu mereka belinya di Pertamina atau di SPBU juga ada yang sudah disiapkan untuk industri. Oke, begitu ya supaya mereka tidak membeli minyak subsidi ini Bapak, subsidi minyak tanah, subsidi masyarakat. Ya, Om Frans punya nomor. Ya, masyarakat yang menemukan kejanggalan-kejanggalan penjualan minyak bisa melaporkan ke nomor Kabak Ekonomi Setda Alor. Bapak Frans apa Bapak? Malekai. Bapak Frans Malekai. Bapak bisa baca nomornya. 0812 8013 2559. Ya, siap. Bapak bisa ulang lagi coba. 0812 8013 2559. Oke, siap. Jadi masyarakat bisa melaporkan itu, terutama mama yang masih beli harga minyak tanah di atas 4.500, Bapak asisten minta untuk dilaporkan segera. Tim pasti turun Bapak? Pasti. Kalau sudah ada pengaduan. Luar biasa. Oke, luar biasa. Jadi sekarang upaya yang dilakukan adalah pengawasan di lapangan ini masih terus gencar dilakukan Bapak? Bulan-bulan lain ya kita lakukan pengawasan juga tapi tidak serutin sekarang. Oke. Bapak satu lagi soal sanksi nih. Nah tadi di Ombai mereka yang kontrak dengan pangkalan begitu, tetapi mereka tidak punya kewenangan untuk melakukan pengawasan bagi pelanggar
pangkalan yang melakukan pelanggaran, distribusi harga yang tinggi, penimbunan segala macam gitu. Nah, pengawasan itu mereka limpahkan, katanya itu menjadi peran pemerintah, begitu. Nah, tapi mereka juga kesulitan untuk memberi sanksi. Katanya sanksi itu akan diberikan kecuali ada rekomendasi dari pemerintah, begitu ya. Oh, temukan ada pengecer, ada pangkalan yang ternyata main. Nah, ini sanksinya tolong diberikan. Nah, maksudnya itu baru Pertamina bisa. Om Bayu bisa ini. Nah, selama ini kelangkaan setiap tahun hampir kita temukan begitu. Tetapi sanksinya ini pemerintah semacam masih longgar di bagian ini. Kira-kira Bapak bisa memastikan seperti apa sanksi yang nanti ditemukan tim? Ya, kita sanksi untuk sementara kita masih pembinaan. Masih pembinaan. Ya, sanksinya pembinaan. Karena itu kemarin beberapa yang ditemukan langsung besoknya mereka di sini datang rapat, kita minta langsung buat pernyataan. Kita buat pernyataan untuk tidak menjual harga di atas head, menjual pernyataan dengan di atas harga head, ya, harga eceran tertinggi. Itu yang masih kita lakukan. Kita belum sampai pada kemudian kita cabut izin, itu kita belum sampai di situ. Oke, belum cabut izin. Tapi kalau misalnya itu terulang, berpeluang untuk cabut izin. Dan kalau kita sudah cabut izin, maka kita lapor kita akan bersurati Om Bayu untuk tidak melayani dia. Tidak melayani dia punya kontrak dicabut dengan. Oke, siap. Jadi untuk sementara pemerintah masih ini sebenarnya toleransi ini ya. Tapi ketegasan sampai pada misalnya adakah sanksi kemungkinan tindak pidana, sanksi hukum juga polisi bisa masuk di bagian ini? Kita satu tim. Oke. Polisi juga satu tim. Jadi ketika itu masuk dalam ranah pidana, maka itu polisi akan ambil langkah. Itu polisi akan ambil langkah. Dan polisi dia akan dengar juga dari Pemda, oh sudah sanksi, kita sudah sanksi dengan cabut izin, bisa saja mereka proses kan begitu. Oke. Tapi ketika kita masih sanksinya, kita masih pembinaan, maka mereka juga tidak proses begitu, belum sampai pada langkah proses. Langkah proses hukum, kecuali ada rekomendasi dari tim, Bapak. Sebenarnya ini upaya sangat bagus, tapi ya artinya orang salah memanfaatkan maksud baik dari pemerintah begitu. Betul. Nah ini ya Bapak mau himbau apa untuk mereka ini, terutama pengecer dan pangkalan ini? Yang pertama konsumen dulu. Ya konsumen. Ya, betul. Tidak ada kelangkaan BBM. Jadi jangan takut dengan Desember nanti tidak ada minyak, terus sekarang mulai rame-rame beli tumpuk dengan harga yang lebih tinggi. Nah, kadang-kadang begitu. Wah, takut nanti Desember tidak dapat minyak, jadi lebih baik beli memang. 7.000 juga baik, beli memang. Nah, kan begitu. Nah, itu himbauan kepada konsumen, tidak akan ada terjadi begitu. Kalaupun sampai kondisi katakanlah betul terjadi kelangkaan, saya baru tadi sudah tanda tangan surat, kita minta ke BPH Migas untuk tambahan kuota, ekstra kuota untuk operasi pasar. Oke. Ya, itu untuk minyak tanah ini, Bapak? Ya, untuk minyak tanah. Jadi kalau kondisi itu terjadi, maka kita sudah minta untuk ekstra kuota operasi pasar. Suratnya sudah dikirim ke tadi saya sudah hari ini ya? Oke. Untuk dikirim ke BPH Migas nanti. Itu Bapak minta tambah berapa kuota? Kita biasanya 3 tangki lah kita tambah itu. 3 tangki. Ya, oke. Ya, 1 tangki sekitar 300 liter, 400 liter ya. 1 tangki itu 5.000. Ya. Oh, 5.000 liter. 15.000 liter kita. Ya, sekitar penambahan. Ya, kita tambah. Biasa setiap tahun kita bikin begitu. Oke. Kalau terjadi lonjakan itu maka kita minta untuk itu. Berarti opsi operasi pasar ini mudah-mudahan BPH Migas bisa cepat jawab ya, Bapak. Dan itu tiap tahun biasa ada begitu. Jadi kita berharap itu kemudian bisa masyarakat kita tenang untuk tidak panik dengan kondisi yang terjadi. Kemudian untuk pengecer dan pangkalan, kita berharap semua jalan normal, jangan bermain harga. Begitu. Jangan bermain harga. Memang ini waktu-waktu yang tepat untuk kasih naik harga, ya barangkali berniat untuk lebih cepat dapat keuntungan. Tapi ya ini juga semacam usaha-usaha yang
punya nilai kemanusiaan. Karena itu Betul. jangan bermain harga. Kalau sampai terjadi itu maka tetap pemerintah akan ambil langkah. Betul. Betul. Memang sekarang kita masih pada langkah persuasif, kita pembinaan, tapi tidak menutup kemungkinan langkah tegas kita ambil. Langkah tegas akan termasuk sampai pidana nanti ya, Bapak kalau Jadi ditemukan. kalau itu berulang, maka kita akan jadi seperti begitu. Oke. Kita berharap sudah satu kali tegur cukup. Nah, karena setiap tahun lah kita direpotkan dengan urusan kelangkaan minyak ini, seolah-olah kayak kita tidak punya sistem yang bagus ya, selalu masyarakat pangkalan, pengencer diduga semacam ikut bermain ini kayak masih enak saja di ranah itu begitu. Jadi pemerintah pasti tegas ini di kali ini dan tahun depan nanti ya, Bapak. Luar biasa. Kalau untuk agen saya tidak ada masalah. Ya, agen dia tetap melayani, dia punya kuota satu hari berapa dia kasih jalan, itu dia tetap jalan. Habis ya dia beli di Ombai lagi. Ombai dia pergi beli di kan agennya Ya, Ombai. agennya Ombai. Dia pergi ambil di Pertamina. Dan kuota itu setiap hari berapa itu sudah ada. Jadi tetap dia tetap jalan terus. Tidak mungkin habis di situ ya, Bapak. tidak bisa, Ya, setiap hari satu hari mau stok mau Kecuali habis. satu hari, katakanlah misalnya kuotanya 20.000 kiloliter. 20.000 kiloliter itu ternyata dalam satu hari itu habis semua. Itu berarti itu yang berpeluang untuk kemudian pada jam sisa jam itu tidak terjual. Betul. Betul. Tapi kondisi itu tidak pernah terjadi. Artinya stok selalu ada. Selalu ada. Oke. Pelayanan kepada pangkalan tetap ada jalan seperti biasa. Ada yang memang mungkin nanti kemudian pangkalan dia pesan hari ini, tetapi 2 hari kemudian baru sampai. Itu hanya karena distribusi kita punya tanker yang disiapkan, tangki yang disiapkan oleh agen itu terbatas. Jadi dia tidak bisa layani satu hari, layani semua. Satu hari katakan ada pangkalan yang 3 hari kemudian baru dia isi, meskipun sudah pergi bayar sekarang, tapi 3 hari kemudian baru dia pergi isi. Nah itu ada terjadi begitu. Betul, betul. Bapak, kelangkaan ini jangan sampai ada yang memang bermain untuk secara sistematis begitu melakukan penimbunan sampai ke kelangkaan, sampai ada kenaikan harga yang lumayan meningkat, dan sampai ada yang informasi yang Bapak terima ada yang mengendalikan itu, atau memang ini murni tidak ada? Saya tidaklah ini, karena kalau dia mau timbun itu untuk apa, keuntungan apa yang dia dapat, kan begitu. Kecuali dia timbun itu kemudian dia mau bawa keluar, itu barangkali. Tapi kalau timbun terus kemudian nanti di bulan Desember, Januari dia lepas kembali, keuntungan apa yang dia dapat? Paling hanya bikin resah masyarakat saja. Tapi tidak ada keuntungan ekonomis yang dia dapat, kan begitu. Kecuali orang-orang yang ya daerah-daerah yang persaingan politiknya terlalu itu, ya mungkin dia bisa bermain begitu. Tapi kalau kita alurkan masih aman-aman, tidak ada yang terjadi seperti begitu. Siapa yang mau berani juga bermain tumpuk-tumpuk begitu sampai dia punya tanker ada berapa banyak, dia punya gudang minyak ada berapa banyak untuk dia tampung itu, dan setelah itu nanti di Januari Februari baru dia lepas lagi, kan tidak ada. Paling dia siap juga drone. Begitu. Oke, jadi kelangkaan ini bukan berarti bahwa ada yang bermain. Ya, kalau saya tidaklah. Oke. Murni ini ada di pengecer dan ini ya. Pengecer dan pangkalan. Hanya mau cari keuntungan, dia sengaja tahan sedikit, terus dia mulai sebar isu, minyak sudah habis. Nah, akhirnya orang, aduh itu tolong dulu kok, biar harga di atas sedikit juga baik. Nah, mereka mulai keluar satu. Oh itu satunya mau pakai punya ini ada satu, jadi ini yang mama bawa pergi sudah. Nah, kan begitu. Bapak, catatan tim tahun kemarin kan dari evaluasi pengawasan monitoring yang dilakukan ini pasti ditemukan beberapa pangkalan yang ada bermain. Kalau misalnya tahun ini ditemukan lagi hal yang sama, apakah mereka bisa diberikan sanksi pencabutan izin? Bisa ya Bapak, karena data itu ada kan Bapak? Data tahun kemarin, 2 tahun kemarin, 3 tahun. Pangkalan hampir rata-rata tidak terlalu banyak bermain, tidak bermain. Paling dia ada, tetapi kemudian dia tidak jual. Jadi ada 1-2 drum yang dia masih ada simpan taruh,
sementara orang ada datang tumpuk banyak-banyak. Nah, itu yang mungkin ada terjadi. Tapi kalau kenaikan harga di pangkalan hampir tidak ada. Di pengecer yang selalu ada. Dan pengecer ini kan orang bebas. Hari-hari begini orang yang tidak pernah jual minyak juga mulai jual minyak. Itu jadi soal Ya. Bapak. Pengencer dadakan ini Dadakan, sebenarnya. Ini yang tidak boleh begitu ya Bapak. Itu yang tidak boleh. Kalaupun mau jual ya tetap Silakan jual. 4.500 itu. 4.500. Oke. Karena di situ sudah ada keuntungan Rp500. 500 rupiah di situ. Pemerintah sudah hitung semua ya. Itu 1 liter. Katakanlah 1 gen itu kan ada, kalau ada 5 liter kan sudah ada dapat 2.500 di situ. Betul. Dan kebutuhan ini pasti orang akan beli habis dan sirkulasi perputaran ini kan bisa lebih cepat keuntungan. Sudah pemerintah hitung mereka keuntungan ini ya, tapi ada yang memang semacam tidak puas atau oke. Oke. Bapak himbauan supaya mereka jangan ini jaga kepercayaan kontrak yang ada begitu ya Bapak. Pangkalan dan pengecer jangan bermain harga. Apalagi di saat bulan menjelang Natal, hari-hari raya, hari-hari besar begini baru bermain begitu. Keuntungan mau jadi apa juga begitu. Betul. Jaga kepercayaan yang ada Bapak. Pemerintah sudah berikan izin kontrak begitu ya Bapak. Bisa dijaga. Betul. Oke. Bapak Domi, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Semoga masyarakat yang mengikuti video ini silakan melapor ke Bapak Frans untuk nanti tim akan kalaupun ditemukan lingkungan situ ada harga yang lebih dari 4.500 ya masyarakat berhak bahwa dia beli di sini di pangkalan ini, di pengecer ini ya silakan melaporkan. Nanti tim akan Dan pelapor kami tidak akan memberitahukan kepada orang bahwa ini yang lapor, tidak. Oke, siap. Jadi siap, betul. Yang lapor betul. kita tetap rahasiakan dia, tidak. Oke. Kita tidak. Yang pelapor tetap pemerintah jamin identitasnya tidak akan bocor. Yang penting kasih tahu identitas atau identitas lengkap di pemerintah, alamatnya lengkap begitu ya Bapak. Kondisi betul real ada. Jangan sampai juga bully ini tim. Betul. Nah, begitu lapor tim sampai ternyata tidak ada. Ya, itu juga bisa terjadi. Betul. Jadi kalau bisa itu kan nomor WA tuh Bapak. Ya, itu jadi nomor mereka WA. bisa foto disertai dengan bukti yang jelas supaya tidak sebarkan informasi hoax di tengah pemerintah lagi gencar melakukan pengawasan. Oke, terima kasih Bapak Babdomi Asadoma, asisten 2 Setda Alor yang membidangi urusan ekonomi juga ya Bapak, termasuk ekonomi pembangunan. Terima kasih, Tuhan berkati Bapak.